Dalam kampanye Pilpres 2024, para capres ketika ditanya mengenai kebijakan luar negeri juga kebijakan pertahanan selalu menjawab dengan jawaban klasik, mengutip mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, memerdekakan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalimat sederhana tadi kalau diartikan sesungguhnya para pemimpin dan pejabat yang mengelola negara harus membuat Indonesia menjadi negara berdaulat. Berdaulat itu tidak bergantung pada kekuatan asing. Kerjasama boleh, tapi tidak bergantung. Maka skill 3 capres kita coba bandingkan dengan pemain dunia saat ini. Kita coba bandingkan dengan Putin. Siapa kira-kira dari ketiga capres ini yang mirip bisa bergaya Putin di dalam memimpin negaranya? Atau bergaya model MBS Muhammad bin Salman yang walaupun masih berusia 38 tahun dan baru 3 tahun mengendalikan Saudi Arabia, dia sudah menunjukkan dirinya sebagai global player, merubah Saudi yang kolot menjadi Saudi yang modern, menjadi agresif, swasembada pangan, dan akan punya nuklir. Siapa dari ketiga capres mirip gaya MBS nantinya ketika menjabat? Atau seperti Narendra Modi India yang kebapaan, timnya solid dan mengendalikan negara Selatan Pasifik, sebagian Afrika dan Amerika Latin. Itu semua negara dikunci untuk selalu bersama India. Siapa kira-kira yang mirip gaya Modi nantinya? Atau siapa kira-kira yang mirip Erdogan dari ketiga capres tersebut? Dua kekuatan besar dunia yang menjadi hegemoni saat ini adalah Tiongkok dan Amerika. Keduanya sesungguhnya di dalam negerinya sedang dalam masa genting dan labil saat ini. Kemudian ada hegemoni kelas tengah, middle power country, yang juga dikenal memainkan global player sebagai kekuatan hegemoni yang lain. Walaupun kalau sendirian mereka kurang kuat, namun mereka bergabung dengan salah satu kekuatan hegemoni utama dunia, miring ke Amerika atau miring ke Tiongkok. Rusia dan Turki miring ke Tiongkok. Inggris Prancis bersekutu dengan Amerika. Rusia dan Turki bisa dikatakan aliansinya Tiongkok namun belum full 100% seperti Prancis dan Inggris miring ke Amerika. Lalu ada lagi dua pemain besar yaitu India dan Saudi Arabia. India bermain cantik tidak miring ke Amerika atau Tiongkok. India bermain di semua lini, ambil minyak dari Rusia, kopi pesawat militer Amerika, bangun kekuatan laut menyaingi Tiongkok pakai teknologi Inggris, kerjasama dengan Iran dan Saudi. India itu pintar. Penting pelajaran dan informasi ini untuk sahabat semua agar kenal hegemoni dunia yang sentralnya selalu bergeser pada saat ini. Di mana Indonesia belum ambil peluangnya sama sekali. Asli, Indonesia ini masih terdominasi oleh semua kekuatan dunia. Masih bergantung dolar Amerika Indonesia itu. Tergantung IMF, tergantung hutang Tiongkok, tergantung minyak Saudi, tergantung beras India dan Vietnam, tergantung farmasi Barat sampai 90% bahan obat tergantung Barat. Bahan baku pupuk tergantung Rusia dan Ukraina. Benar-benar belum berdaulat. Politikus Senayan yang 10 tahun terakhir berada di Senayan juga nggak paham geopolitik dunia. Sedang main apa negara lain untuk ngerjain Indonesia juga pada nggak ngeh. Sebelum kita membahas lebih dalam satu tema saja yaitu toys atau mainan yang seharusnya Indonesia bisa mendominasi, kita jeda sebentar untuk sebuah informasi berikut ini. Sahabat, kita sepakat tahun 2045 adalah tahun Indonesia Emas yang dalam arti kecilnya adalah ulang tahun ke-100. 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Namun itu bukan hanya jargon, itu secara harafiah memang tahun keemasan Indonesia. Karena emas sudah bukan alat komoditas lagi atau emas bukan alat dagang lagi pada masa itu. Emas merupakan alat tukar pelumas transaksi dan juga alat simpan. Untuk itu Dinaran yang dalam 4 tahun terakhir ini merupakan pelopor emas sebagai alat tukar dan alat simpan mengundang sahabat yang belum memiliki akun Dinaran untuk bergabung bersama 317.000 member untuk menjadi bagian mengemaskan Indonesia. Dinaran selain fitur aplikasinya lengkap, Dinaran juga punya ATM emas yang pada tahun ini akan bertambah menjadi 10 lokasi lagi. Kita kembali ke topik bahasan. Hegemoni adalah suatu bentuk kekuasaan yang mendominasi wilayah lain atas berbagai aspek kehidupan seperti kendali ekonomi, kendali militer, dan kendali kebebasan, hingga kendali kultur, nilai, dan norma pada suatu kelompok masyarakat yang pada akhirnya membentuk lingkungan tersebut sebagai kelompok terdominasi atau terjajah. Kita bicarakan hegemoni Tiongkok akan salah satu komoditas dunia, yaitu toys atau mainan anak.
Coba kita perhatikan semua mainan anak-anak di toko mainan atau apapun mainan yang Anda miliki atau anak Anda punya. Coba cek, buatan mana? Baik itu oleh-oleh yang Anda beli di negara Eropa waktu jalan-jalan, misalnya ke Disneyland, atau beli di kampung waktu lebaran. Anda pulang kampung beli mainan untuk keponakan di warung. Ada pistol air deh, cek, made in mana? Maka dapat dipastikan mainan itu semua buatan Tiongkok, made in China. Pernahkah ada terbersit dalam pikiran Anda? Why? Mengapa Tiongkok bisa memonopoli produksi mainan dunia? Bukannya toys itu nggak sulit banget dibuatnya? Bukan seperti buat HP atau gadget elektrik atau barang elektronik lainnya. Mainan itu sederhana, nggak rumit. Semua orang bisa bikin. Tapi kenapa 70% pabrik mainan dunia ada di Tiongkok? Mengapa 79% mainan di negara barat buatan Tiongkok? Bahkan kalau di Indonesia, 95% mainan buatan Tiongkok. Pernahkah pikiran tersebut ada dalam benak Anda? Ada satu hal yang harus diingat, Tiongkok memang punya banyak pabrik mainan, namun the thinker atau pemikirnya atau toys makersnya bukan Tiongkok. Mereka masih negara barat. Hardware-nya Tiongkok, software-nya, idenya bukan Tiongkok. Sebentar lagi akan terjadi pergeseran dari Tiongkok. Kita bicara perusahaan seperti Mattel dengan Barbie-nya atau Hasbro Gaming yang salah satu produknya adalah mainan monopoli. Mereka di antara ratusan toys maker yang akan memindahkan order pesanan keluar dari Tiongkok. Dan inilah yang membuat Xi Jinping ketar-ketir. Mengapa? Salah satunya adalah ketika Xi Jinping mengatakan akan mengambil Taiwan di hadapan Biden dengan menggunakan soft power. Dunia mengartikan akan ada perang besar sebentar lagi terjadi dan mulailah pemesanan dan pemberi order pabrik mainan dunia mencari manufaktur pembuat mainan yang baru keluar dari Tiongkok. Dan untuk sebuah nilai pasar senilai $1 triliun lebih dunia mainan anak-anak itu, India serius sekali akan memposisikan dirinya menjadi the next toys makers atau menjadi the next toys manufaktur dunia. Sebentar lagi mainan anak-anak akan made in India. Sudah lebih 18 perusahaan besar dunia mengalihkan pesanannya ke pabrik di India di tahun 2023 kemarin dan diperkirakan 5 tahun ke depan akan lebih banyak lagi. Ini yang kita rakyat Indonesia sering mengurut dada ketika perusahaan dunia bergeser, maka kita gagal mengambil peluang itu untuk kesekian ribu kalinya. Dan tidak heran kalau banyak pabrik keluar dari Indonesia juga. Banyak pabrik yang tidak masuk Indonesia gagal kita tarik, termasuk kemarin Tesla. Pemerintah Indonesia itu dikelolanya seakan-akan anti investasi nilai tambah. Fokusnya masih hilirisasi yang mengeksplorasi sumber daya alam yang semuanya teknologinya modalnya itu asing semua. Mengapa tidak mainan atau toys ini yang jadi target? Bahan baku ada, lahan ada, order ada, tenaga kerja banyak. Apa sih yang difikirkan kalian ini wahai pejabat? Begini, kita bantu menyimpulkannya. Negara barat dalam waktu segera akan memindahkan pesanannya keluar dari Tiongkok. Misalnya 2 tahun yang lalu, Feng, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google sudah memindahkan keluar dari Taiwan dan Tiongkok. Diikuti industri chips dan kemudian semua pesanan negara barat mulai memindahkan order manufakturnya keluar dari Tiongkok. Maka sebenarnya dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan ini sekali lagi peluang buat Indonesia yang saat ini belum sama sekali sadar apa yang terjadi di dunia. Bahkan sebelum tahun 2027 mereka semua harus sudah punya manufaktur di luar Tiongkok. Tiongkok sedang dimainkan oleh Barat. Karena itu Bosman selalu bilang tahun 2027 hingga tahun 2037 itu bisa perang dunia ketiga. Itu bukan berita ngadi-ngadi. Dalam kampanye Pilpres 2024, para capres ketika ditanya mengenai kebijakan luar negeri juga kebijakan pertahanan selalu menjawab dengan jawaban klasik, mengutip mukadimah Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan menjunjung tinggi hak asasi manusia, memerdekakan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalimat sederhana tadi kalau diartikan sesungguhnya para pemimpin dan pejabat yang mengelola negara harus membuat Indonesia menjadi negara berdaulat. Berdaulat itu tidak bergantung pada kekuatan asing. Kerjasama boleh, tapi tidak bergantung. Maka skill 3 capres kita coba bandingkan dengan pemain dunia saat ini. Kita coba bandingkan dengan Putin. Siapa kira-kira dari ketiga capres ini yang mirip bisa bergaya Putin di dalam memimpin negaranya? Atau bergaya model MBS Muhammad bin Salman yang walaupun masih berusia 38 tahun dan baru 3 tahun mengendalikan Saudi Arabia, dia sudah menunjukkan dirinya sebagai global player, merubah Saudi yang kolap menjadi Saudi yang modern, menjadi agresif, swasembada pangan,
dan akan punya nuklir. Siapa dari ketiga capres mirip gaya MBS nantinya ketika menjabat? Atau seperti Narendra Modi India yang kebapaan, timnya solid dan mengendalikan negara Selatan Pasifik, sebagian Afrika dan Amerika Latin. Itu semua negara dikunci untuk selalu bersama India. Siapa kira-kira yang mirip gaya Modi nantinya? Atau siapa kira-kira yang mirip Erdogan dari ketiga capres tersebut? Baik, ada baiknya kita jelaskan siapa itu Erdogan dan apa peran Turki di dunia agar menjadi wacana sahabat di dalam memilih capres di Indonesia. Kita kembali ke topik. Pertanyaan di awal, siapa negara berpengaruh dan menjadi negara pemenang yang mengendalikan Afrika? Yang pasti, Tiongkok ada di posisi nomor 1. Lalu siapa negara berikutnya yang berpengaruh di Afrika? Turki. Dalam 20 tahun terakhir, Turki telah menyelesaikan 1.800 proyek di Afrika dengan nilai investasi 85 billion dolar atau 1.300 triliun rupiah yang mempekerjakan lebih dari 200.000 warga Afrika. Juga membuat ekspor booming atau meningkat dalam hubungan bilateral Turki dengan negara Afrika. Di tahun 2003 misalnya nilainya baru 5,4 billion dolar dari Turki ke Afrika. Di tahun 2022 menjadi 41 billion dolar dan di tahun 2023 kemarin 50 billion dolar. Semua itu terjadi merupakan long term strategi dari Turki. Turki serius sekali untuk menjadi global player terutama di Afrika. Kita lihat data di tahun 2002, Turki hanya memiliki 12 embassy atau kantor duta besar di negara-negara Afrika. Sekarang sudah 44 kedutaan dibuka oleh Turki di Afrika dalam 2 dekade ini. Jadi apa game plan Turki kali ini? Turki ingin mendapatkan political support atau dukungan politik negara Afrika. Inilah yang disebut geopolitik dunia. Suara negara Afrika tadi mendukung Turki di PBB misalnya atau menekan multilateral organisasi seperti IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Di sini beda ya sama Indonesia yang menjadi budak IMF karena tidak punya political diplomasi, tidak punya political power di kawasan ASEAN aja nggak ditakuti Indonesia itu. Apalagi di Afrika dan negara Selatan Pasifik, respect juga nggak sama Indonesia. Nggak pernah nolong atau bantu sih Indonesia itu. Yang ada malah Indonesia minta bantuan terus. Oke, kita lanjut setelah nyinyirin 7 presiden yang belum membuat Indonesia menjadi global player. Kembali ke Erdogan, di mana sebelum Erdogan berkuasa, Turki sangat melihat ke barat. Sampai suatu ketika di tahun 1997 terjadi reality check. Eropa menentang Turki bergabung pada komunitas Uni Eropa. Dan kecewa sekali Turki karena tidak dianggap di Eropa. Turki itu nobody. Ketika Erdogan mendapat mandat, Erdogan memutar haluan ke Afrika. Bisa dibayangkan dalam 2 dekade menjabat, Erdogan sudah 40 kali mengunjungi Afrika, yang mana membuat Turki menjadi negara kuat di Afrika dan akhirnya negara Eropa respect, menghormati Turki. Di tahun 2019, Turki diterima dalam European Union. Baru dihormati karena pengaruh Turki di Afrika. Tidak ada satu pemimpin dunia pun selagi menjabat mengunjungi Afrika 40 kali sebagai kepala negara kecuali Erdogan. Erdogan kampanye di tahun 2005 sebagai The Years of Africa, di mana dunia baru melihat potensi Afrika ketika Turki bermain di sana. Turki bukan hanya berbisnis, namun mempunyai pangkalan militer di Libya dan Somalia. Turki juga menjadi observer kehormatan dalam African Union Summit. Hal ini juga membuat Turki menjadi member tidak tetap dalam Security Council atau Dewan Keamanan PBB di tahun 2010 karena dukungan negara-negara Afrika. Yang Turki lakukan dalam pelajaran di akademi namanya Hybrid Soft Power Strategy. Turki membangun sekolah misalnya, membangun rumah sakit di Afrika, membangun tempat ibadah, di mana Turki memfokuskan kehadirannya di negara Afrika yang Muslim. Di mana kita tahu 30% negara Afrika adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Urusan dagang, Turki mengendalikannya. Bahkan sampai Bayraktar drone milik Turki menjadi kekuatan angkatan udara 10 negara Afrika. Sahabat, semoga mendapat sedikit pelajaran dari Erdogan dan Turki. Jadi, siapa kira-kira yang mirip Erdogan dari ketiga capres kita nanti? Setidaknya mereka mampu membuat Indonesia menjadi global player.